Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to our course on analisis real 1 ya, oleh mata kuliah analisis real dengan Bapak di topik himpunan. Nah, video ini berdasarkan kepada LKM ya, LKM Active Learning yang disusun oleh Ibu Dr. Rendah Helma MSI, jadi dosen kita tentang analisis real. Ini adalah materi pertama untuk kita di mata kuliah ini, yaitu tentang set himpunan. Nah, ini kita ulang-ulang sedikit ya, bahwasanya ada beberapa istilah-istilah dan juga ada beberapa teori yang sudah Anda kenal, namun perlu kita ingat-ingat kembali. Misalkan A itu adalah sebuah himpunan, maka ini simbol seperti ini, notasi seperti ini artinya, ini kita baca X elemen A ya, X anggota dari A, ya, atau X elemen dari A. A itu himpunan kan? Atau himpunan A memuat elemen X, ya, artinya. Atau X itu ada di A. Kalau X bukan elemen A, artinya X bukan anggota dari A. Ini lambangnya ya, elemen dicoret ini. Ini sudah Anda ketahui. Nah, definisi, misalkan A dan B adalah himpunan, jadi A adalah himpunan, B juga himpunan. Himpunan A subset dari himpunan B, subset dari himpunan B, ya. Himpunan A subset dari himpunan B atau A termuat di dalam B jika X elemen A, maka X elemen B, yaitu setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Misalkan A dan B itu himpunan, maka himpunan A dikatakan subset dari B. Subset itu termuat di dalam B. Jika X elemen A, maka X elemen B. Artinya, setiap anggota dari A merupakan anggota dari B. Dia ditulis seperti ini. A subset B. Jika A subset B dan A bukan anggota B, maka A disebut subset sejati dari B. Ini ya, coba lihat. Anggota A itu semuanya ada di B. Sorry, bukan itu ya. Yang pertama ini, anggota A itu termuat di B. Jika X elemen A, setiap X elemen A itu, maka X itu juga anggota B. Ini dia. A termuat dalam B itu artinya setiap anggota A itu merupakan anggota B. Tapi, jika A subset B dan A itu tidak sama dengan B, maka A disebut subset sejati dari B. Artinya nanti ada anggota B ini yang bukan anggota A. Ini anggota A semuanya ada di dalam B. Kalau yang ini, ternyata B itu tidak semua, ada anggota lainnya yang selain dari A. Maka A disebut subset sejati dari B. Oke? Nah, ada lagi. Misalkan A dan B adalah dua buah himpunan, maka himpunan A dikatakan sama dengan himpunan B. Ini tolong diperhatikan, karena banyak kita pakai nanti dalam pembuktian ya. Misalkan A dan B adalah dua buah himpunan, maka A sama dengan B jika A itu subset B dan B subset C. B subset A. Jadi kalau terpenuhi dua syarat ini, maka A itu sama dengan B. Jadi kalau kita disuruh membuktikan ya, buktikanlah himpunan ini sama dengan himpunan ini. Maka langkah kita adalah buktikan dia A subset B, lalu buktikan juga dia B subset A. Ini ada beberapa definisi yang kita pelajari ya. Ada dua. Kita ulang. Pertama adalah subhimpunan, subset subhimpunan.
A subset B, jika X elemen A, maka X itu juga elemen B. Kalau A subset B dan A tidak sama dengan B, maka A itu disebut subset sejati atau subhimpunan sejati dari B. Ini definisi subhimpunan. Terus kita masuk ke kesamaan dua buah himpunan. Kalau himpunan A dan himpunan B dikatakan sama, dia harus memenuhi syarat A subset B dan begitu sebaliknya B subset A. Kita masuk ke definisi selanjutnya. Misalkan A dan B adalah himpunan, maka kita punya irisan, gabungan, komplement. Ini juga mengulang, Bapak cepat saja. Irisan dari A dan B ditulis A iris B, yaitu ketika X di mana X elemen A dan X elemen B. Ini irisan. Oke. Gabungan. Gabungan dari A dan B berarti A gabung B, itu di mana X elemen A atau X elemen B. Atau ya, gabungan. Komplement dari B di A, komplement dari B di A, berarti A garis miring B, itu artinya apa? X elemen A, tapi X itu bukan elemen B. Nah, ini dia diagram Venn-nya. Masih ingat diagram Venn? Kalau A gabung B, berarti ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau gabung, berarti semuanya. A iris B, berarti ada himpunan A, ada himpunan B. Kalau irisan, berarti yang dia anggota A, X yang ada di sini kan anggota A nih. Lalu X yang di sini juga anggota B kan? Nah, itu dia A irisan B. Kalau A subtract B gitu ya, atau A komplement. Jadi kalau dia kalau komplement B di A, nah, ini B, himpunan B, maka komplemennya mana? Yang tidak masuk ke anggota B ini. Maka inilah dia. Komplemen B dia dari A itu ini dia. Ya. Kalau komplemen A dari B, komplemen dari A di B, maka yang ini ya, kebalikannya. Jadi kalau A garis miring B itu ini berarti yang diarsir adalah himpunan A, tapi nggak masuk anggotanya yang di himpunan B. Ini kan ada anggota A di himpunan B nggak masuk. Ini saja. Tahu juga bisa A kurang B ini ya berarti ya. Oke. Definisi selanjutnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong adalah himpunan yang tidak mempunyai anggota. Jadi dia himpunan juga, tapi anggotanya tidak ada. Notasinya adalah seperti ini. Nah, ini himpunan kosong. Atau bisa juga kurung kurawal yang di dalamnya kosong. Ya, kurung kurawal tahu ya, kurung kurawal di dalamnya kosong. Di dalam buku ini kita menggunakan notasi ini. Jika A iris B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B disjoin, tidak beririsan. Jadi kalau A iris B itu himpunan kosong, maka A dan B itu disjoin, atau tidak beririsan. Video ini memang lanjut saja sampai akhir ya, kalau Anda menontonnya. Jangan seperti nonton drama atau nonton film, dilihat aja. Ini enggak, di pause ya, diberhentikan, dicatat, diberhentikan, dicatat, diulang ke belakang gitu. Jadi jangan kayak nonton film ya, nonton film didengar aja gitu ya. Ini siapkan catatan Anda, siapkan buku Anda, nah, diberhentikan videonya lalu dilihat penjelasan sebelumnya. Nah, setelah definisi-definisi, kita akan lihat teorema. Misalkan A, B, C merupakan himpunan sembarang atau sembarang himpunan. Ini A, B, C ini adalah himpunan-himpunan ya. Maka, nah, ini yang pertama ada beberapa teorema. Ada sifat idempoten namanya A iris B sama dengan A gabung B sama dengan A. Terus yang kedua, sifat komutatif. A iris B itu akan sama saja dengan B iris A. A gabung B sama saja dengan B gabung A. Sifat asosiatif, nah, ini juga berlaku ya. Ini Bapak cepatkan saja, Anda bisa lihat di buku dan ini juga sudah dipelajari di pengantar dasar matematika. Sifat distributif,
Nah, ini hati-hati. Ini asosiatif, berarti kita tinggal mengelompokkannya gitu ya. Kalau distributif, kita mendistribusikannya. Lihat. Ada lagi teorema De Morgan. Ingat teorema De Morgan. Jika A, B, C merupakan sembarang himpunan, maka A subtract B gabung C. Itu artinya adalah A subtract B gabung, iris A subtract C. Garis miringnya juga bisa di A subtract gitu ya. Gitu juga dengan yang ini. Nah, De Morgan berikutnya. Oke, lihat. Ini berubah tandanya di sini. Teorema-teorema ini akan kita buktikan nanti dengan menggunakan definisi. Misalkan A1, A2, seterusnya sampai AN adalah himpunan, berarti A1 adalah himpunan, A2 adalah himpunan, AN adalah himpunan gitu ya. Maka A sama dengan A1 gabung A2 gabung A3 gabung A4 dan seterusnya sampai gabung AN, di mana yaitu X, di mana X anggota AJ untuk semua J, di mana J-nya itu mulai dari 1, 2, sampai N, ya indeksnya ini. Nah, ini gabungan ya. Ya, kalau begini, ini adalah koleksi ya, koleksi atau koleksi berhingga himpunan ya. Kalau sampai N dia berarti berhingga. Koleksi berhingga himpunan, maka ada unionnya juga, ada gabungannya, ada irisannya juga, ada intersectionnya juga. Maka unionnya itu adalah terdiri dari himpunan A yang terdiri dari semua elemen yang merupakan anggota dari ininya, dari himpunan-himpunan yang ada di dalam koleksi himpunan tersebut. Gitu ya. Ini koleksi berhingga himpunan A gitu ya. Jadi dari 1 sampai N. Jadi karena dia ada banyak himpunan, maka gabungan unionnya itu adalah J, semuanya, gabungan dari semuanya ini gitu ya. A1 gabung A2 gabung A3 gabung AN gitu kan. Nah, maka bisa disimbolkan dengan seperti ini. Nah, kalau B sama dengan A1 iris A2 iris A3 sampai iris seterusnya, ini intersectionnya, maka X elemen AJ untuk semua J, lalu intersectionnya atau irisan dari koleksi himpunan ini adalah irisan dari ini juga, anggota-anggota ini. Nah, beberapa contoh-contoh. Lihat. Misal, A, B, C sembarang himpunan. Maka buktikanlah sifat berikut ini. A iris B, nah ini sifat apa nih? Distributif ya yang mau kita buktikan. Pertama, kita buat analisis pendahuluannya terlebih dahulu atau flow proof-nya, analisis pendahuluannya. Nah, lihat. Kita menggunakan definisi-definisi nanti untuk menganalisis, membuat pembuktian ini. X anggota, berarti kan kita ingin membuktikan ini sama dengan ini kan, maka flow-nya adalah seperti ini, kita buat ini, nanti tujuan kita adalah ini. Kalau sama dengan kesamaan dua himpunan, apa artinya kesamaan dua himpunan? Di definisi nomor 2 tadi, kalau ada dua buah himpunan sama, berarti yang ini subset dari ini, lalu sebaliknya ini subset dari ini. Maka kita lihat X elemen yang ini flow-nya. Berarti itu artinya apa? X elemen A dan dalam kurung X elemen B atau X elemen C. Betul ya? Ini lihat artinya adalah ini X elemen A ini lalu dan yang ini berarti X elemen B atau X elemen C. Nah, dari sini kita ambil yang X elemen B-nya berarti X elemen A dan X elemen B. Ini dia. X elemen A dan kita ambil yang X elemen B. Atau cabang yang berikutnya kita ambil yang X elemen C-nya lagi.
Berarti X elemen A dan X elemen C. Ini baris ini. Paham ya baris ini? Kemudian ke bawahnya, dari yang ini, lihat definisi ini apa? Ya, betul ya. X elemen A iris B. Ini dia. Atau, ya ini kalau dibuat dalam notasi jadi apa dia? X elemen A iris C. Ini kita notasikan berarti X elemen, kalau kita gabung dia ini, berarti A iris B atau A iris C. Maka X elemen A iris B atau gabung A iris C. Sampai kita ke sini. Ini flow proof bukti yang pertama, bagian 1, untuk membuktikan bahwa kalau X elemen ini, maka dia juga X yang sama ya, ini X yang sama nih, adalah elemen ini. Berarti terbukti bagian 1 ya, subset yang ini adalah subset dari ini. Sekarang yang bagian kedua, bagian B, kita ingin membuktikan dari sini lagi. Bahwasanya anggota ini juga anggota dari yang ini. Maka flow proof-nya adalah, kita misalkan Y lagi ya. Ada Y anggota ini dari belakang, kita mulai dari sini. Maka Y anggota ini itu artinya apa? Y anggota yang ini atau Y juga anggota yang A iris C. Nih. Lalu kalau yang ini sendiri artinya apa? Y anggota A dan Y anggota B. Atau Y anggota A dan Y anggota C. Ya? Nah, kita pecah yang ini. Ke cabang yang sebelah kiri terlebih dahulu, coba kita lihat. Y anggota A dan Y anggota B atau Y anggota C. Ya? Bisa yang ini? Bisa? Y anggota A dan, lihat ya, Y anggota A dan, ambil dari yang sini. Y anggota B atau Y anggota C. Nah, untuk cabang yang ke kanan berarti Y anggota A dan Y anggota C atau Y anggota B. Nah, kedua ini kalau kita buat menjadi bentuk ini bisa ya. Y anggota A iris B gabung C. Berarti Y itu anggota A iris ya, anggota A ini kan sama-sama dan. Lalu ini kan B gabung C. B gabung C ini kan sama saja, B gabung C. C gabung B, B gabung C itu sama. Inilah dia pembuktian flow proof-nya. Alur kita membuktikannya. Nah, sekarang kita lihat buktinya. Nah, yang pertama, misal X anggota A iris B gabung C sembarang. Hal ini berarti X itu adalah anggota A dan X anggota BUC. Kita pecah yang ini dulu. Perhatikan yang ini. Ini kan operator pertama yang muncul nih. Maka kalau ini berdasarkan definisi irisan apa? Berarti X anggota A, X anggota B gabung C. Ini yang ini kita perhatikan, ini yang kita lihat. Dan terlebih dahulu. Berarti kita pisah dia, berarti X anggota A dan X anggota B gabung C. Nah, perhatikan yang ini lagi. Nih, gabungan ini, union ini. Dalam definisi kalau union itu apa? Ya, betul ya. X gabung A-nya tetap, dan-nya tetap, yang ini lagi kita pecah. Maka dalam kurung, ini artinya apa? X anggota B atau X anggota C. Lalu, apa akibatnya? Yang pertama, jika X anggota B, maka X anggota A dan X anggota B. Nah, akibat yang pertama, ini dari sini kalau X itu anggota B, maka X itu anggota A dan anggota B. Itu yang pertama. Ini barang X ini barang yang sama nih ya. X-nya barang yang sama. Ini yang kita bilang X tadi itu adalah ini X yang sama. Kalau angka 1, maka 1 semuanya. Nih. 1, 1, 1, 1 gitu ya. Maka dari bagian yang pertama kita lihat kalau X itu anggota B, pasti dia anggota A juga. Ya. Ini dan kan di sini berarti kalau X anggota A, dia X anggota B. Atau yang kedua kemungkinannya adalah
Jika X anggota C, maka X itu juga anggota A dan X anggota C. Tapi ini dari baris ini ada dua akibat. Jadi X anggota A dan X anggota B atau X anggota A dan X anggota C, kan dua akibat, ada dua kemungkinan ini. Atau X anggota A iris B gabung A iris C. Dari sini, ini dia. Atau ini dia. Yang ini dia. Itu pembuktian bagian A. Dengan demikian terbukti bahwa A iris B gabung C itu subset dari ini. Pembuktian bagian kedua, kita akan membuktikan yang ini subset dari ini. Sebaliknya ya. Misal A, B, C adalah himpunan sembarang. Oh, ini sudah soal yang kedua nih. Nah, ini bagian A-nya saja nih. Bagian B-nya saudara yang buat. Coba buktikan bagian B-nya ya. Ini kan bagian B-nya adalah A iris B gabung A iris C subset dari A iris B gabung C. Nah, tidak kita tuliskan di sini. Ini belum selesai ya. Langkah ini, yang ini belum dibuatkan pembuktiannya. Saudara buatkan ya, sebagai latihan buatkan pembuktiannya. Ini termasuk yang harus dijelaskan oleh kelompok 1 ini. Kelompok 1 jelaskan ya, bagian B-nya. Nah, soal nomor 2, contoh nomor 2, buktikanlah A kurang B iris C sama dengan A kurang B gabung A kurang C. Sekali lagi, kalau dia sama dengan, kita akan membuktikan dua hal. Yang ini semua subset dari ini. Lalu pembuktian yang kedua adalah ini semua subset dari ini. Kebalikannya. Kita buat flow proof-nya dulu. Yang pertama, X anggota A kurang B iris C. Itu artinya X anggota A dan X bukan anggota B iris C. Paham nih? Bukan anggota B iris C. Percaya? Dari definisi subtract ya, subtraksi atau dari definisi komplement. Kalau ini artinya X anggota A dan kalau bukan anggota B iris C itu artinya X itu bukan anggota B atau. Nah, ini hati-hati. Kalau dia bukan anggota nih tidak dan dia jadi atau dia ya. Nah, X bukan anggota C. Nah, kita ambil yang X bukan anggota B, diperhatikan yang ini. Berarti dia X anggota A dan X bukan anggota B. Atau, ambil lagi X anggota A dan X bukan anggota C. Dari baris ini, kita dapatkan X anggota, ini definisinya berubah, berdasarkan definisi ini adalah A kurang B kan? A subtract B atau A kurang B. Lalu ataunya tetap, kalau yang ini berarti A kurang C. Kalau sudah begini dia adalah anggota X anggota A kurang B gabung A kurang C. Bagian pertama dari pembuktian selesai. Kita masuk ke bagian kedua. Ini bagian keduanya. Bagian kedua itu artinya dari sini kita bergerak. Dari sini menuju ini. Subsetnya. Kalau A kurang B gabung A kurang B gabung A kurang C, itu artinya Y A kurang B atau Y anggota A kurang C. Kalau A kurang B berarti anggota A dan bukan anggota B. Ini artinya. Lalu ataunya kita buat. Lalu yang ini berarti artinya Y anggota A dan Y bukan anggota C. Ya. Nah, kita ambil dari yang ini. Y anggota A dan Y anggota B atau Y anggota C. Lalu dari sini Y anggota A dan Y anggota C atau Y anggota B. Kalau kita perhatikan dua baris ini, maka kita bisa membuat baris yang ini. Y anggota A dan Y bukan anggota B iris C. Kan kalau bukan anggota, ini kebalikannya jadinya.
Kalau atau itu kan gabungan, tapi kalau dia bukan anggotanya, itu dia jadi irisan di sini. Nah, ini adalah ini. Definisi ini, berdasarkan definisi ini adalah ini. Oke? Nah, buatkan buktinya, pembuktiannya. Bagian pertama, ini bagian keduanya. Ini bagian pertama, coba lihat. X anggota A kurang B iris C. Maka kita buat seperti ini. Ini artinya apa? Berarti X anggota A dan X bukan anggota B iris C. X anggota A-nya tetap, dan-nya tetap. Nah, ini kita preteli. Kalau X bukan anggota B iris C, itu artinya X bukan anggota B atau X bukan anggota C. Kok bisa gitu, Pak? Coba lihat ya, kalau kita lihat yang ini B iris C ini kan, kalau ada B, lalu ada C, ini B, ini C. Kan disinilah dia itu yang apa? Yang B iris C kan? B iris C itu yang ini. Nah, kalau dia X bukan anggota B iris C, itu artinya X tersebut nggak ada di sini. X tersebut nggak ada di sini. Nih ya. Artinya apa? Artinya apa? X bisa saja di sini. X bisa saja di sini kan? Ya enggak? Nah, atau kalau kita tulis, ya bisa juga X itu bukan anggota B, atau X itu bukan anggota C. Kenapa bukan dibuat X anggota dibatasi B, C saja? Kan bisa saja X-nya juga di sini, di luar ini. Bisa saja X-nya anggota A, anggota B, atau anggota D gitu ya, anggota semesta yang lain gitu. Ini kan kalau kita buat diagram Venn kan harusnya ada semesta pembicaraannya kan? Harusnya ada, oops, sorry. Ada semestanya gini. Nah, seperti ini, ada kotak gitu ya. Nah, ini ada S diagram Venn kita. Nah, kalau X bukan anggota B iris C, yang B iris C itu ini. X bukan anggota ini, berarti dia bisa saja anggota yang lainnya kan? Maka X itu bukan anggota B atau X itu bukan anggota C. Oke, akibatnya dari ini, yang pertama adalah X anggota A dan X bukan anggota B. Ini dia, X anggota B, maka X anggota A dan X bukan anggota B. Atau yang kedua, kalau X-nya ini yang kita pakai, berarti dia X anggota A dan X bukan anggota C. Lalu keduanya bisa kita buat seperti ini. Yang pertama ini, atau yang kedua ini. Lalu kita rubah menjadi bentuk notasi, nah inilah dia hasilnya. Ini bukti bagian A. Silakan di stop lalu dilihat. Bukti bagian B lagi. Bukti bagian B itu kebalikan dari yang tadi ya. Berdasarkan flow proof kita, itu bisa saudara buktikan. Kalau Y anggota A kurang B gabung A kurang C sembarang, hal ini berarti Y anggota A kurang B atau Y anggota A kurang C. Ini artinya, yang ini berdasarkan definisi di awal-awal tadi, lihat kalau A kurang B berarti Y itu anggota A dan Y bukan anggota B. Terus kalau yang ini berarti Y anggota A dan Y bukan anggota C. Dari baris ini ada dua akibat. Yang pertama, Y anggota A dan Y anggota B, maka Y anggota A dan yang ini salah satunya. Atau yang berikutnya ini. Jadi Y anggota A dan Y bukan anggota B atau Y bukan anggota C. Jadilah dia baris ini ke yang biru ini dan itu membuktikan kondisi yang kedua. Kalau sudah terbukti A dan B tadi, maka terbuktilah bahwa keduanya ini sama. Kedua kiri kanan ini sama ya, ruas kiri ruas kanan ini sama. Oke, itu dia untuk contoh yang kedua.
Untuk contoh soal 3, flow proof-nya ini saudara ada di buku LKM-nya ya, sudah terlalu panjang videonya nanti membosankan. Langkahnya sebenarnya sama, dan ini flow proof-nya. Di stop videonya dilihat ya, jangan kalau Bapak kan cepat nih. Ini soalnya, stop. Lihat soalnya ini. Pahami soalnya terlebih dahulu. Oke, setelah itu ini dia pembuktiannya, flow proof-nya. Nah, stop videonya lalu lihat alurnya ini. Lalu yang ini bagian sebaliknya. Setelah itu kita buat pembuktiannya. Stop lagi videonya, lihat. Oh, tidak di stop videonya boleh juga, kan ada di e-learning kita bahannya. Ini juga seperti itu. Di stop, lalu dilihat penjelasannya. Nah, terbuktilah berdasarkan A dan B, maka terbukti ini. Ini tugas Anda. Nah, ini yang Bapak maksud ya. Kelompok 1, semuanya membuat ini, diskusikan dalam kelompoknya, buat flow proof-nya, lalu berdasarkan flow proof tersebut, susun buktinya. Nah, kalau anggota kelompoknya nanti, silahkan, kelompok 1 nanti, ini menjadi tanggung jawab kelompok 1 untuk menjelaskan, bukan berarti hanya kelompok 1 yang mengerjakan. Karena sebelum kelompok 1 menjelaskan, semua sudah masuk di e-learning tugasnya. Jadi, artinya Jumat depan, hari Kamis malam, semua tugas Anda dari setiap kelompok itu sudah harus masuk ke e-learning. Hari Jumat, kelompok 1 mempresentasikan, Anda boleh merevisi nanti untuk Anda sendiri. Tapi kalau yang sudah masuk di e-learning itu sudah masuk di e-learning berarti. Nah, tapi di buku Anda kan bisa didiskusikan nanti cara membuktikan ini semua. Analisis realnya nanti berkaitan dengan pembuktian. Nah, jadi ini akan melatih kita berpikir sistematis ya, bagaimana membuktikan teorema-teorema ataupun soal-soal ini. Itu saja, terima kasih, mohon maaf. Silahkan aktif dalam diskusi, bagaimana membuktikan ini dari tugas-tugas Anda dan dibahas di Jumat depan oleh kelompok 1. Jangan lupa direkam dan dibuat siapa yang berkontribusi. Di dalam catatan laporan kelompok 1, siapa yang bertanya, menjawab, menambahkan komentar, mengoreksi, begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.